Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama Daya Risa, selanjutnya Indah Rama Putri, dan yang terakhir saya sendiri Ladis Dwi Agustina. Kami akan membahas materi tentang radiobiologi. Baiklah, materi pertama akan saya bacakan sendiri. Yang pertama, pengertian radiasi. Dalam fisika, radiasi mendeskripsikan setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruangan dan akhirnya diserap oleh benda lain. Yang terjadi pada radiasi yaitu bahwa energi memancarkan, yaitu bergerak keluar dalam garis lurus ke segala arah dari suatu sumber. Geometri ini secara alami mengarah pada sistem pengukuran dan unit fisik yang sama berlaku untuk semua jenis radiasi. Selanjutnya, interaksi radiasi dengan biologi. Ada 5. Yang pertama, interaksi radiasi dengan materi. Yang kedua, radiasi dengan molekul air. Yang ketiga, radiasi dengan DNA. Yang keempat, radiasi dengan kromosom. Dan yang kelima, radiasi dengan sel. Baiklah, yang pertama ada interaksi radiasi dengan materi. Radiasi apabila menumpuk suatu materi, maka akan terjadi interaksi yang akan menimbulkan berbagai efek. Efek-efek radiasi ini tergantung pada jenis radiasi, energi, dan juga bergantung pada jenis materi yang ditumpuk. Pada umumnya, radiasi akan menyebabkan proses ionisasi atau proses eksitasi ketika melewati materi yang ditumpuknya. Ionisasi bisa terjadi pada saat radiasi berinteraksi dengan atom materi yang dilewatinya. Radiasi yang dapat menyebabkan interaksi ionisasi disebut radiasi pigeen. Termasuk dalam kategori radiasi pigeen ini adalah partikel alfa, partikel beta, sinar gamma, sinar X, dan neutron. Pada saat menembus materi, radiasi pigeen dapat menumpuk elektron orbit sehingga elektron terlepas dari atom. Akibatnya timbul pasangan ion positif dan ion negatif. Efek-efek yang timbul akibat radiasi pigeen yaitu yang pertama ada efek genetik, merupakan efek radiasi yang dirasakan oleh keturunan orang yang menerima radiasi karena perubahan kode genetik yang terjadi pada sel pembawa keturunan. Yang kedua ada efek stomatik, merupakan efek radiasi yang langsung dirasakan oleh orang yang menerima radiasi tersebut. Ketika melewati materi, maka sinar X akan mengalami interaksi dengan materi tersebut. Dari interaksi tersebut akan timbul efek yang melalui 4 tahap. Yang pertama, tahap fisika. Pada proses fisika, terjadi peristiwa absorpsi energi oleh materi sesaat setelah terkena radiasi. Tahapan fisika diikuti oleh eksitasi dan ionisasi atom atau molekul. Berlangsung hanya kira-kira 10-16 detik di mana energi terdeposit di dalam sel dan menyebabkan ionisasi. Di mana H2+ adalah ion positif dan elektron negatif adalah ion negatif. Kedua adalah tahap kimia fisika. Pada proses kimia, terjadi peristiwa perusakan molekul-molekul secara kimiawi. Perubahan ini diakibatkan antara lain karena efek yang berlangsung dan efek yang tidak langsung. Berlangsung kira-kira 10-6 detik, di mana ion-ion berinteraksi dengan molekul air yang menghasilkan beberapa produk baru. Sebagai contoh, ion positif terdisosiasi. H2+ menghasilkan H+ ditambah OH-. Ion negatif yaitu elektron terikat pada molekul air netral, selanjutnya terdiodisasi. Sehingga produk dari hasil reaksi adalah H+, OH-, H, dan OH. Dua ion pertama yang ada dalam sebagian besar air tidak mengambil bagian dalam reaksi berikutnya. Produk lainnya, H dan OH disebut radikal bebas, yaitu mereka mempunyai elektron yang tidak berpasangan dan secara kimia sangat reaktif. Hasil reaksinya adalah hidrogen peroksida H2O2 yang merupakan oksidan yang sangat kuat dan terbentuk reaksi
OH ditambah OH menghasilkan H2O2. Yang ketiga, tahap kimia berlangsung hanya beberapa detik, di mana hasil reaksi berinteraksi dengan molekul-molekul organik yang penting dari sel. Radikal bebas dan oksidan dapat menyerang molekul kompleks yang membentuk kromosom. Misalnya sebagai contoh, radikal tersebut dapat mengikat dirinya ke molekul atau menyebabkan ikatan rantai menjadi putus. Yang keempat, tahap biologi, di mana waktu bervariasi dari puluhan menit sampai puluhan tahun tergantung pada gejala khusus yang muncul. Perubahan kimia yang didiskusikan mempengaruhi sel individu dalam berbagai cara, misalnya kematian sel lebih awal, tamatnya atau tertundanya pembelahan sel, dan perubahan tetap pada sel turunannya. Jadi, interaksi radiasi pigeon dengan materi biologi diawali dengan interdiksi fisika, yaitu proses ionisasi. Elektron yang dihasilkan dari proses ionisasi akan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bila penyerapan energi langsung yang terjadi pada molekul organik dalam senyawa mempunyai arti yang penting seperti DNA. Sedangkan interaksi yang tidak langsung bila terlebih dahulu terjadi interaksi dengan radiasi dengan molekul air dalam sel yang efeknya kemudian mengenai molekul organik yang penting. Meningkat sekitar 80% dari tubuh manusia terdiri dari air, maka sebagian besar interaksi radiasi dalam tubuh terjadi secara tidak langsung. Baiklah, saya Indah Rahma Putri akan melanjutkan presentasi materi 2 yaitu radiasi dengan molekul air atau radiolisis air. Penyerapan energi radiasi oleh molekul air dalam proses radiolisis air akan menghasilkan radikal bebas H+ dan OH- yang tidak stabil serta sangat reaktif dan toksik terhadap molekul organik vital tubuh. Radikal bebas adalah suatu atom atau molekul dengan sebuah elektron yang tidak berpasangan pada orbital terluarnya. Keadaan ini menyebabkan radikal bebas menjadi tidak stabil, sangat reaktif dan toksik terhadap molekul organik vital. Radikal bebas yang terbentuk dapat sering bereaksi menghasilkan suatu molekul biologik peroksida yang lebih stabil sehingga berumur lebih lama. Molekul ini dapat berdifusi lebih jauh dari tempat pembentukannya sehingga lebih besar peluangnya dibanding radikal bebas untuk menimbulkan kerusakan biokimiawi pada molekul biologi. Secara alamiah, kerusakan yang timbul akan mengalami proses perbaikan secara enzimatis dan kapasitas tertentu. Perubahan biokimia yang terjadi yang berupa kerusakan pada molekul-molekul biologi penting tersebut selanjutnya akan menimbulkan gangguan fungsi sel bila tidak mengalami proses perbaikan secara tepat atau menyebabkan kematian sel. Perubahan fungsi atau kematian dari sejumlah sel menghasilkan suatu efek biologik dan radiasi yang bergantung pada jenis radiasi, dosis, jenis sel, dan lainnya. Yang ketiga yaitu ada radiasi dengan DNA. Interaksi radiasi dengan DNA dapat menyebabkan terjadinya perubahan struktur molekul gula atau basa, putusnya ikatan hidrogen antar basa, hilangnya basa, dan lainnya. Kerusakan yang lebih parah adalah putusnya salah satu untai DNA yang disebut single strand break atau putusnya kedua untai DNA yang disebut double strand break. Secara alamiah, sel mempunyai kemampuan untuk melakukan proses perbaikan terhadap kerusakan yang timbul dengan menggunakan beberapa jenis enzim yang spesifik. Proses perbaikan dapat berlangsung terhadap kerusakan yang terjadi tanpa kesalahan sehingga struktur DNA kembali seperti semula dan tidak menimbulkan perubahan struktur pada sel. Tetapi dalam kondisi tertentu proses perbaikan tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga walaupun kerusakan dapat diperbaiki tetapi tidak sempurna sehingga menghasilkan DNA yang berbeda yang dikenal dengan mutasi. Yang keempat yaitu radiasi dengan kromosom.
Radiasi dapat menyebabkan perubahan baik pada jumlah maupun struktur kromosom yang disebut aberasi kromosom. Sebuah kromosom terdiri dari dua lengan yang dihubungkan satu sama lain dengan suatu penyempitan yang disebut sentromer. Perubahan jumlah kromosom misalnya menjadi 47 buah pada sel somatik yang memungkinkan timbulnya kelainan genetik. Kerusakan struktur kromosom berupa patahnya lengan kromosom terjadi secara acak dengan peluang yang semakin besar dengan meningkatnya dosis radiasi. Aberasi kromosom yang mungkin timbul adalah yang pertama itu ada fragmen asetrik, yaitu patahnya lengan kromosom yang tidak mengandung sentromer. Yang kedua yaitu ada kromosom cincin. Yang ketiga itu ada kromosom disentrik, yaitu kromosom yang memiliki dua sentromer. Dan yang keempat yaitu ada translokasi, yaitu terjadinya perpindahan atau pertukaran fragmen dari dua atau lebih kromosom. Kromosom desentri yang spesifik terjadi akibat paparan radiasi sehingga jenis aberasi ini biasa digunakan sebagai dosimeter biologik yang dapat diamati pada sel darah limfosit, yang merupakan salah satu jenis sel darah putih. Frekuensi terjadinya kelainan pada kromosom bergantung pada dosis, energi, dan jenis radiasi, laju dosis, dan lainnya. Yang kelima, radiasi dengan sel. Kerusakan yang terjadi pada DNA dan kromosom sel sangat bergantung pada proses perbaikan yang berlangsung. Bila proses perbaikan berlangsung dengan baik atau sempurna dan juga tingkat kerusakan sel tidak terlalu parah, maka sel bisa kembali normal. Bila perbaikan sel tidak sempurna, sel tetap hidup tetapi mengalami perubahan. Bila tingkat kerusakan sel sangat parah atau perbaikan tidak berlangsung dengan baik, maka sel akan mati. Sel yang paling sensitif terhadap pengaruh radiasi adalah sel yang paling aktif melakukan pembelahan dan tingkat diferensiasi atau perkembangan atau kematangan sel rendah. Sedangkan sel yang tidak mudah rusak akibat pengaruh radiasi adalah sel dengan tingkat diferensiasi yang tinggi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang indikator biologi radiasi. Yang pertama, paparan dan dosis. Paparan adalah jumlah ionisasi di udara yang dihasilkan oleh radiasi sinar X atau sinar gamma atau kuantitas radiasi yang diterima di suatu area tubuh yang terkena sinar radiasi. Paparan ini dapat dinyatakan dalam satuan Röntgen atau C per kg. Sedangkan dosis adalah jumlah energi yang diserap per satuan massa jaringan pada suatu organ tubuh. Beberapa contoh dosis pada organ tubuh kita adalah dosis kulit, dosis tiroid, dan dosis gonad, yang menandakan kemampuan serap energi radiasi yang dilakukan sebuah organ. Dosis dapat dinyatakan dalam satuan red atau gray. Yang kedua, radiasi terlokalisasi dan paparan seluruh tubuh. Fotodental merupakan salah satu contoh radiasi terlokalisasi yang menghasilkan kurang dari 7% total area seluruh tubuh. Di kedokteran gigi, mesin sinar X mengeluarkan paparan terlokalisasi lebih sedikit yang dihasilkan pada seluruh tubuh daripada paparan fasial. Bahkan, pada kenyataannya, fotodental menghasilkan paparan tubuh 1/10.000 paparan fasial. Hal ini menjelaskan bahwa saat kita mendiskusikan tentang dosis sinar X dental, kita harus tahu paparan yang dimaksud apakah paparan terlokalisasi atau paparan seluruh tubuh. Yang ketiga, kurva dosis respon. Kurva dosis dan respon menggambarkan kemungkinan respon biologis yang disebabkan agen berbahaya seperti ionisasi radiasi,
Respon ini dapat menunjukkan garis linear atau non-linear dan threshold atau non-threshold. Kurva dengan garis linear menggambarkan bahwa respon tubuh sesuai proporsi dosis yang diberikan. Sedangkan garis non-linear menyatakan bahwa respon tidak proporsional dengan dosis yang diberikan. Pada kurva dengan threshold mengindikasikan bahwa di bawah dosis tertentu tidak terjadi respon dari target atau dapat dikatakan dosis tersebut sangat aman bagi tubuh karena tidak ada perubahan biologis sama sekali. Tetapi pada kurva non-threshold, dosis sekecil apapun ternyata menunjukkan respon perubahan biologi. Selanjutnya, yang keempat, periode laten dan perbaikan sel. Periode laten adalah jarak waktu dan terjadinya paparan hingga munculnya manifestasi klinis. Periode ini bervariasi sesuai dengan besarnya paparan dan jaringan yang terpapar, mulai dari hitungan jam hingga tahunan. Tetapi, kita tidak dapat menarik kesimpulan suatu penyakit disebabkan hanya karena paparan radiasi saja, karena biasanya manifestasi tersebut merupakan penyakit dengan etiologi multifaktor. Tidak semua perubahan biologis itu bersifat permanen, tergantung dari jangka waktu, dosis, dan sensitivitas jaringan. Yang kelima, estimasi risiko. Tidak ada cara yang efektif untuk menunjukkan suatu kanker terjadi karena radiasi atau bukan. Jadi, kita harus melihat dosis yang dipaparkan pada suatu populasi dengan membandingkan dengan angka kejadian kanker di populasi tersebut. Hasilnya akan dibandingkan dengan jumlah orang tidak terkena radiasi per angka kejadian kanker di populasi lain. Perbedaan di antara keduanya akan menghasilkan faktor risiko. Faktor risiko dinyatakan dengan perbandingan kasus kematian dengan suatu penyebab per 1 juta orang. Estimasi dihasilkan dari angka kejadian kanker seluruh tubuh per 1 juta orang yang diperiksa kesehatan giginya. Baiklah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you for watching.